Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi. Harapan kami anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tak kerasa apapun, kita syukur kesehatan kita ya, anak-anakku. Langsung saja anak-anakku, eh, pada kesempatan ini kita akan membahas struktur atom yang kedua. Jadi kita sudah bahas struktur atom satu, itu ada dua video ya, struktur atom satu pertama dan struktur atom yang satu yang kedua. Ini adalah struktur atom kedua. Apa saja yang kita bahas di struktur atom yang kedua ini anak-anakku? Ada beberapa anak-anakku. Yang pertama adalah bilangan kuantum, yang kedua adalah bilangan konfigurasi elektron, mohon maaf. Yang pertama bilangan kuantum, yang kedua konfigurasi elektron, yang C sistem unsur, periodik unsur, D hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam SPU. Jadi ini yang kita akan bahas pada struktur atom 2. A bilangan kuantum, B konfigurasi elektron, C sistem periodik unsur, dan D hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam SPU. Maka kita akan mulai saja pada bahasan yang pertama yang anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini akan membahas tentang bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum ini nanti adalah bilangan yang dipakai untuk memposisikan suatu elektron dalam suatu atom. Ini sesuai dengan teorinya model atom mekanika kuantum. Apa sih bilangan kuantum itu? Bilangan kuantum adalah bilangan untuk menyatakan kedudukan elektron, bentuk, serta orientasi suatu orbital. Jadi, menyatakan kedudukan elektron, bisa bentuk, serta orientasi suatu orbital. Di bentuknya orbital, orientasinya suatu orbital. Jadi, 3 dimensinya, orientasinya suatu orbital, 3 dimensinya seperti apa arahnya. Nah, bilangan kuantum itu ada beberapa macam. Ya. Yang pertama kita akan belajar tentang bilangan kuantum utama. Ya, bilangan kuantum utama. Apa bilangan kuantum utama itu? Yang kita beri simbol N. Ini kita beri simbol N. Ingat, bilangan kuantum utama itu simbolnya N. Menyatakan apa sih? Yaitu menyatakan tingkat energi. Tingkat energi. Atau bisa juga menyatakan kulit atomnya. Atau bisa juga menyatakan ukuran orbitalnya. Jadi ada 3. Bisa menyatakan tingkat energi, kulit atom, atau ukuran orbital. Harganya berapa saja untuk bilangan kuantum utama atau N ini? Dimulai dengan harga 1. Ya. Bilangan kuantum utama mulainya adalah 1 nilainya. 1. Lambang kulitnya apa sih? Karena tadi bilangan kuantum utama juga menunjukkan kulit atom. Lambang kulit untuk harga N sama dengan 1 itu adalah K. Nah, jadi N sama dengan 1 K. Kalau 2 tinggal mengurutkan L. 3 M. 4 N. 5 O. 6 P. 7 P. Saat ini harga N terbesarnya baru 7. Karena unsur yang ada di alam ini plus unsur buatan, kalau kita tata dalam satu sistem periodik, Anda mungkin sudah mengenal tentang sistem periodik di SMP, itu ternyata baru menempati terbesarnya adalah ada harga N sama dengan 7. Anda akan juga belajar tentang sistem periodik ini. Demikian anak-anak tentang bilangan kuantum utama. Saya ulangi, dia menyatakan tingkat energi atau kulit atom atau ukuran orbital. Tentunya tingkat energi yang pertama lebih rendah daripada tingkat energi yang kedua dan seterusnya. Paling tinggi tentunya adalah tingkat energi yang ketujuh. Demikian juga tentang kulit atom. Ini ada kulit pertama agak kecil, kulit kedua agak besar dan sebagainya. Mirip seperti bur itu. Model atomnya bur. Ya, ada kulit pertama, kulit kedua, yang di bur kita sebut sebagai lintasan elektron.
ukuran orbital maksudnya apa? Besar kecilnya. Jadi nanti kalau harga N-nya 1, ukuran orbitalnya agak kecil. Harganya 2, berarti ukuran orbitalnya agak besar, dan seterusnya. Mohon maaf ini, klik sehingga ada sedikit. Kita lanjutkan anak-anakku. Bilangan kuantum yang pertama sudah kita tahu, yaitu bilangan kuantum yang menyatakan tingkat energi atau kulit atom atau ukuran orbital. Harganya mulai dari N sampai dengan 7 saat ini. Kalau lambangnya diberi lambang K, L, M, N, O, P, dan I. Berikutnya adalah bilangan kuantum yang kedua, yaitu bilangan kuantum azimut namanya, atau diberi lambang L kecil, anak-anakku. Jadi lambangnya L kecil, ya. Ini adalah L kecil. Apa sih bilangan kuantum azimut itu? Nih, menyatakan subtingkat energi atau subkulit atom, atau bisa juga menyatakan bentuk orbital. Kadang dalam suatu soal objektif itu ada soal bilangan kuantum azimut menyatakan, ada bisa jawabannya bisa macam-macam, bisa menebakkan subtingkat energi, bisa subkulit atom, bisa juga bentuk orbital. Nah, terus harganya berapa? Mulai dari 0 sampai N-1, sehingga tergantung harga N-nya nanti. Nah, jadi harga L itu mulai dari 0. Ya, mulai dari 0 sampai N-1. Untuk memahaminya, di sini ada contoh ini. Harga L bawahnya adalah lambang subkulit. Kalau harga L-nya itu 0, kita beri lambang subkulit S. Harga L-nya sama dengan 1, lambang subkulitnya P. Kalau 2, lambang subkulitnya D. 3, F, 4, G. Sampai saat ini pun dalam sistem periodik kita baru mengenal subkulit G. Jadi terbesarnya baru menempati subkulit G ini. Jadi kita berhenti sampai harga S sama dengan 4 saja. Untuk lebih memahaminya, di sini Anda perhatikan di bawah kolom bawahnya ini. Di sana saya buatkan kolom bulat, N, jumlah subkulit, nilai L itu maksudnya, nilai L, lambang subkulitnya. Kalau kita tadi punya kulit K, ingat, kulit K tadi N sama dengan berapa? Sama dengan 1. K, kulitnya pertama, N sama dengan 1. Jumlah subkulitnya itu ya sama dengan 1 ini. Jadi jumlah subkulit bisa diambilkan langsung dari harga K-nya atau N-nya, harga kulit. Karena N-nya 1, maka jumlah subkulitnya pasti 1. N-nya 1, pasti jumlah subkulitnya 1. Dan nilainya berapa? Tadi harganya adalah 0 sampai N-1. Kalau N-nya 1 itu ya 1 dikurangi 1, 0. Maka nilai L-nya hanya 0 saja. 0 sampai N-1. Maka kalau N-nya 1, maka 0 sampai 1 dikurangi 1. Ya 0. Berarti harga nilai L-nya adalah 0 saja. Jangan lupa, L tadi adalah azimut. Kalau N, bilangan kuantum utama. Lambang subkulitnya apa? Nah, kalau tadi 0 itu adalah S, nah di sini ditambah ya anakku. 1S. Kenapa ada 1S? Menyebutkan bahwa orbital S ini, subkulit S ini terletak pada kulit pertama atau harga N-nya sama dengan 1. 1S. 1 menunjukkan harga N. Ya, jadi posisi di kulit pertama itu ada subkulit S, maka 1S. Jadi pada kulit pertama hanya ada satu subkulit yang namanya 1S. 1 menunjukkan posisi di kulit keberapa atau tingkat energi keberapa sama. Kemudian berikutnya, kalau L, ingat L itu adalah N sama dengan 2. Maka jumlah subkulitnya pasti 2. Ini pasti 2. Dan nilai L-nya
tadi dikatakan bahwa harga L itu adalah 0 sampai N-1. Kalau N-nya 2 itu kan berarti 2 dikurangi 1 ya 1. Maka harga L-nya ya 0 dan 1. 0 dan 1. Karena harus mulai dari 0. Nah, ini paham ya? Nah, terus lambang strukturnya bagaimana? Nah, diberi embel-embel seperti ini, 2. Kalau 0 itu ada tadi S, kemudian 1 itu adalah P, maka lambang strukturnya bisa kita tulis di kulit kedua, di kulit L, itu adalah 2S dan 2P. Jadi jangan lupa, 2 ini menunjukkan posisi di kulit kedua, atau di tingkat energi yang kedua. Di sana ada subkulit S dan P. Terus M. M pasti N sama dengan 3. Jumlah subkulitnya berapa? Ya pasti 3. Dan nilai L-nya 0 sampai N-1. 3 dikurangi 1 adalah 2. Maka harga L-nya adalah 0, 1, dan 2. Bagaimana lambang subkulitnya? Tentunya 0 itu S, 1 itu P, 2 itu D. Jangan lupa, ini harus hafal ini. 0 itu S, 1 itu P, 2 itu D. Maka lambang subkulitnya adalah 3S, 3P, 3D. Kalau N, otomatis saya yakin Anda sudah bisa sekarang. Ya. N-nya 4, jumlah subkulitnya juga pasti 4, maka di sini adalah 0 sampai 3. 0, 1, 2, 3. Ada 4 harga L. Harganya 0, 1, 2, dan 3. Lambang subkulitnya, saya yakin Anda pun juga sudah bisa sekarang menuliskannya. Yaitu 4S, 4P, 4D, dan 4F. Nah, karena ada 4 subkulit tadi. Paham ya? Kita lanjut. Bilangan kuantum yang berikutnya adalah bilangan kuantum yang disebut bilangan kuantum magnetik, diberi simbol M kecil. Apa sih bilangan kuantum magnetik atau M kecil itu? Menyatakan orbital mana yang ditempati elektron pada suatu subkulit atau arah orientasi ruang. Ya, jadi tadi bilangan kuantum magnetik itu menyatakan orbital mana yang ditempati elektron pada suatu subkulit atau arah orientasi ruang. Untuk memahaminya demikian. Harga M-nya min L 0 sampai plus L. Ya, min L dilanjutkan sampai 0, kemudian baru plus L sampai plus L. Urut ini. Untuk lebih memahami, di sini ada saya buatkan kolomnya. Ada subkulit di sana, ada harga L-nya, ada harga M-nya, ada diagram orbitalnya. Ini subkulit S. Nah, ini S itu adalah tentang bilangan kuantum azimut tadi, yang harganya 0. Jadi S itu harganya 0, L-nya 0. Harga L-nya adalah 0. Nah, harga M-nya berapa? Harga M adalah min L sampai plus L. Ya min 0 ya 0 saja. Maka harga M untuk harga L sama dengan 0 itu hanya ada satu harga M, yaitu 0 saja. Kemudian kita lanjutkan dulu. Subkulit P. Ya, subkulit P itu adalah harga L sama dengan 1. Karena harga M-nya adalah min L sampai min plus L, maaf, min L sampai plus L, maka harganya adalah min L, min 1 sampai plus 1. Harganya berapa saja itu? Ya tentunya ada min 1, 0, plus 1. Ada harga berapa ini? Ada 3 harga M, yaitu M sama dengan min 1, M sama dengan 0, dan M sama dengan plus 1.
Bagaimana jika subunit D? Ingat, D itu harga L-nya adalah 2. Ini harus hafal. SPDF 0, 1, 2, 3. Nah, Anda saya kira sudah bisa memahami bahwa harga LM itu adalah min L sampai plus L. Maka di sini harganya adalah min 2, ini min 2 sampai plus 2. Ada berapa harga M ini? Hitung saja. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Ada 5 harga M. Ada 5 harga M. Gitu ya. Kemudian kalau F, jangan lupa F harga L-nya 3. Pasti harganya, sekarang Anda sudah bisa langsung memahami ini, pasti langsung saja ini min 3 sampai plus 3. Yaitu ada apa saja? Ada min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Semuanya ada berapa ini anak-anak? Ada 7. Ada 7 harga M. Nah, kemudian kita akan lengkapi sebelah kanannya ini. Nah, ada 2 kolom lagi. Diagram orbital. Nah, diagram orbital itu bisa digambarkan wakilnya adalah kotak. Kalau harga M-nya itu satu harga saja, ini contohnya ini ada harga M-nya hanya satu harga, yaitu harga M-nya adalah 0. Maka digambarkan satu kotak. Maka jumlah orbitalnya ya sesuai jumlah kotaknya itu. Kalau kotaknya 1, jumlah orbitalnya ya 1. Sehingga apa? S untuk subunit S itu dilambangkan satu kotak saja. Ya, dengan harga M sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau ini yang P, harga L-nya 1, untuk harga M-nya ada 3 harga, min 1, 0, plus 1. Karena ada 3 harga M, maka ada 3 kotak. Yang tengah wakil dari M sama dengan 0, yang kiri yang min 1, yang kanan yang plus 1. Jumlah orbitalnya ada 3. Berikutnya, yang D, harga L sama dengan 2 ini. Ada berapa kotak? Anda juga sekarang sudah bisa menebak ini. Ada 5 harga M, maka harus ada 5 kotak atau 5 orbital. Dengan posisi yang di tengah pasti yang harganya 0. Ini 0, ini min 1, ini min 2, yang ini adalah plus 1, yang ini plus 2. Sehingga jumlah orbitalnya ada 5 orbital. Jadi S 1 kotak, P 3 kotak, D 5 kotak, itu juga harus hafal. Dengan harga M, kalau S itu 0 saja, kemudian kalau P itu mulai dari min 1, 0 plus 1, posisinya saja yang 0 pasti di tengah. Terakhir, kamu sudah lancar sekali yang terakhir ini pasti. Ada berapa kotak ini mestinya? Ada, pasti ada 7 kotak. 0 posisinya di tengah, ya. 0 posisinya di tengah, ini min 1, min 2, min 3, ini plus 1, plus 2, plus 3, dengan jumlah orbital adalah 7. Nah, itulah tentang bilangan kuantum magnetik. Anda sudah belajar bilangan kuantum utama, simbolnya N, ada mulai dari 0, 1, 2, 3, saat ini sampai 7, dengan lambang kulitnya K, L, M, N, O, P, I. Kemudian ada bilangan kuantum azimut, lambangnya L kecil, ada 0, 1, 2, 3, S, P, D, F saat ini, sampai G, yang kemarin tadi, yang slide berikutnya yang kita contohkan sampai G. Kemudian yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik ini. Bilangan kuantum magnetik, yaitu simbolnya M, harganya min L sampai plus L. Ini nanti juga akan kaitannya dengan jumlah orbital dan diagram orbital. Jangan lupa untuk S itu 1 kotak atau 1 orbital, P 3 kotak atau 3 orbital, D 5 kotak atau 5 orbital, F
7 orbital atau 7 kotak dengan harga yang sudah ada di sebelah kirinya ini. Jangan lupa 0 pasti di tengah. Demikian tentang bilangan kuantum. Kesimpulannya apa toh dari sini? Kita perhatikan. Subkulit S L sama dengan 0 memiliki satu orbital atau satu kotak dengan M sama dengan 0. Subkulit P L sama dengan 1 memiliki 3 orbital atau 3 kotak dengan harga M min 1, 0, dan plus 1. D 5 orbital, harga M-nya min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Dan terakhir adalah subkulit E, L sama dengan 3, memiliki 7 orbital atau 7 kotak dengan M min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Demikian tentang bilangan kuantum anakku, kita akan lanjutkan lagi. Yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin atau S. S ini menyatakan arah putaran rotasi elektron. Jadi arah putaran atau rotasi elektron pada sumbunya. Pada sumbunya. Jadi seperti bumi kita selain mengelilingi matahari, dia juga berputar pada porosnya. Nah ini sama, spin itu seperti bumi mengalami rotasi berputar pada porosnya. Itu sama. Jadi itu ini suatu kejadian yang sudah dirancang seperti itu. Allah menciptakan bumi mengitari matahari, kemudian juga dia berputar pada porosnya sama dengan elektronnya. Ya, ini sudah dirancang juga. Ya, jadi dia berputar pada porosnya juga elektronnya. Harga S-nya adalah bisa plus setengah dan min setengah. Nah, ini. Jadi harga S itu plus setengah dan min setengah. Ini arah perputarannya searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Ya, searah jarum jam dan berlawanan arah dari jarum jam. Yang S plus setengah diberi simbol tanda panah ke atas nanti kalau dalam menuliskan simbolnya. Jadi elektron yang S-nya plus setengah simbolnya ke atas. Kalau elektron yang S-nya min setengah, simbolnya ke bawah. Ini harus kamu ingat. S plus setengah ke atas, S min setengah ke bawah. Nah, satu orbital maksimum terisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Satu orbital itu maksudnya apa? Satu kotak. Nah, tadi ada S 1 kotak, P 3 kotak, D 5 kotak, F 7 kotak. Maka kalau kita contohkan orbitalnya S, ya hanya diisi maksimumnya 2. Yang namanya maksimum itu boleh diisi 1. Ya, nanti kita akan belajar tentang konfigurasi elektron, menyusun elektron dalam suatu atom. Jadi satu orbital maksimum 2 kotak. Maaf, satu orbital maksimum 2 elektron. Demikian anakku, kita sudah komplit ini mempelajari tentang bilangan kuantum yang ada di pembahasan bilangan kuantum. Ada 4, bilangan kuantum utama N kecil, bilangan kuantum azimut L kecil, bilangan kuantum magnetik M kecil, dan bilangan kuantum spin S. Kita akan lanjutkan untuk dari 4 konsep bilangan kuantum ini, kita akan banyak kesimpulan ini. Karena saat orbital maksimum terisi 2 elektron, maka yang harus kamu perhatikan. Subkulit S atau L sama dengan 0 memiliki 1 orbital. Dan maksimum tentunya otomatis berisi 2 elektron. Jadi S itu maksimumnya 2, nggak boleh diisi 3, tapi diisi 1 boleh. Gitu. Kemudian kalau P, karena ada 3 orbital atau 3 kotak, maka maksimumnya 6 elektron. Nggak boleh di situ, nggak muat dia. Ya, daya tampungnya hanya 6.
Kalau daya tampung 6 itu diisi 7, 7 nggak boleh, tapi kalau diisi 3 bisa, 2 bisa. Kalau D sama dengan 2, memiliki 5 orbital, pasti maksimumnya 10 elektron. Kemudian F sama dengan 3, memiliki 7 orbital, maka maksimumnya 14 elektron. Ini kesimpulan yang pertama tentang jumlah elektron yang menempati di suatu orbital. Jangan lupa S 2 elektron, P 6, D 10, F 14. Nah, setelah kita belajar dari 4 bilangan kuantum, kita akan bisa mengisi kolom ini, anak-anak. Kulit K misalkan. Kita copy dulu. Nah, N-nya berapa tadi? 1. L-nya untuk N sama dengan 1, harga L-nya adalah 0 sampai N-1, maka harganya hanya 0 saja. Subkulitnya, karena L-nya sama dengan 0, maka subkulitnya adalah S. Karena menempati di kulit pertama, maka simbolnya adalah 1S tadi. 1 ini menunjukkan ini. Kalau S-nya ini adalah karena L-nya 0. Ya. Nah, M-nya. M-nya berapa? M itu adalah min L sampai plus L. Karena L-nya 0, ya min 0 kan nggak ada. Berarti hanya 0 saja. Diagram orbitalnya bagaimana? Ingat, S itu pasti satu kota. Ya, jadi satu kota. Jumlah orbitalnya 1. Nah, jumlah elektron maksimumnya ini, jumlah elektron maksimumnya berapa ini? Ya tentunya satu kotak pasti 2. Ya, 2. Enggak kelihatan ya, enggak apa-apa. Elektron maksimumnya 2. Kalau kulit yang kedua, L sama dengan N-nya sama dengan 2. L-nya berapa? Ya ada 2, karena harga L itu adalah 0 sampai N-1. Karena N-nya 2 berarti 2 dikali 1 kan 1, berarti ada 0 dan 1. Nah, untuk harga 0, maka subkulitnya pasti 2S. Ya. 2 dari ini, S-nya dari 0. Berikutnya, harga M, yang ini, yang 1, karena ini menempati kulit kedua, maka diawali angka 2. Maaf, ini kursornya mana? Nah, ini. Kalau L-nya sama dengan 1, maka ini 2P. 2 dari ini, P-nya dari L sama dengan 1. Kemudian ke kanan. Kenapa 0 ini? Gimana sih? Nah, jadi karena harga M-nya, L-nya sama dengan 0, maka M adalah min M L sampai plus L. Karena L-nya 0, maka M-nya hanya 0. Nah, kalau yang M-nya untuk L sama dengan 1, ya tentunya min L sampai plus L. Min 1, 0 plus 1 tentunya. Ini, jadi, kenapa ini ada min 1, 0 plus 1? Karena harga L-nya sama dengan 1. Maka ini min 1, 0 plus 1. Orbitalnya pasti satu kotak. Ya, satu orbital, ini hanya 0. Kalau ini 3, berarti sini ada 3. Ya, min 1, 0 plus 1. Min 1, 0 plus 1. Jumlah orbitalnya jelas, ini 1, ini 3. Jumlah elektronnya kali 2 semua. Ini 2 dan 6. Jadi kulit pertama itu maksimumnya 2 elektron. Kalau kulit kedua, 2 tambah 6 nanti. Ada 8. Itu kulit yang kedua. Kulit pertama maksimumnya 2. Kulit kedua maksimumnya 8. 2 tambah 6. Bagaimana jika M? N-nya 3. L-nya ada 3. 0, 1, dan 2. Nah, karena M-nya 3, maka N-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2. Subkulitnya bagaimana? Jelas, Anda sudah paham sekarang. 3S. Kenapa ada angka 3-nya? Ini loh, menempati di kulit ketiga.
S-nya dari 0. Kemudian di sini pasti 3P. Kemudian di sini pasti 3D. Di sini pun juga kamu sudah lancar pasti. Ini 0, yang bawah 3P itu ada min 1 plus min 1, 0 plus 1. Dan yang 3D jangan lupa, ini mulai dari ini min 2. Min 2, min 1, 0 plus 1, dan 2. Orbitalnya 1 kota, 3 kota, 5 kota. Jumlah orbitalnya 1, 3, 5. Jumlah elektron maksimumnya 2, 6, 10. Maka kulit ketiga maksimum elektronnya ya 2 tambah 6 tambah 10 ada 18 maksimumnya di kulit ketiga itu. Itu nanti menempati subkulit 3S-nya maksimumnya 2, 3P-nya 6, di subkulit 3D maksimumnya 10. Berikutnya, ini langsung saya tampilkan semuanya, dan saya yakin kamu sudah paham mengapa isinya demikian. Ya, ini kalau kita hitung jumlah elektron maksimum pada kulit keempat itu ya ini 2 tambah 6 tambah 10 tambah 14. Ada berapa itu? 32 elektron itu pada kulit keempat. Oh ya, ini kurang. Sorry. Nah, ini anak-anakku, kesimpulan akhir tentang tentang bilangan kuantum komplit. Ini ada kulit, ada N-nya, ada L-nya, ada splitnya, ada M-nya, ada diagonal orbitalnya, ada jumlah orbitalnya, ada jumlah elektron maksimumnya. Tambah sedikit tentang bilangan kuantum ini sampai latihan sedikit ya. Dari tabel di atas maka didapat hubungan jumlah subkulit itu pasti harga N-nya. Jadi kalau N-nya 1 ya jumlah subkulitnya 1 gitu ya. Jumlah orbital N kuadrat. Kalau N-nya 1 ya 1 kuadrat 1. Kalau 2 ya 2 kuadrat 2. Kalau 3 ya 3 kuadrat 9. Jumlah elektron maksimum pada kulit itu 2N kuadrat. Kalau kulit pertama tadi kan 2. Kita buktikan saja 2 kali 1 kuadrat ya 2. Kulit kedua tadi dikatakan 8. Ya, misalkan ini N-nya 2. Ya, 2 kuadrat itu 4. 2 kuadrat 4 kali 2 8. Kulit ketiga tadi 18. Buktikan saja N-nya 3. 3 kuadrat 9 kali 2 18 dan seterusnya. Kemudian ini contoh ya. Tadi contoh kulit K, maksimum dan sebagainya. Ini contoh juga. Nah, ini contoh 1. Misalkan kulitnya K atau N sama dengan 1, jumlah subkulitnya 1. Ini juga 1, ini 2. Ini 2, 4, 8. Jadi sudah saya hitung. Kemudian kamu bisa mengisi sendiri ini. Nah, ini bisa diisi. Kalau N-nya 3 berapa, kalau N-nya 4 berapa, dan seterusnya. Sedikit saya contohkan satu saja terakhir ini kesempatan kita membahas tentang bilangan kuantum. Kita mempunyai 3D terisi macam ini. Nah, kemudian kamu disuruh menyatakan bilangan kuantum elektron yang berwarna hijau ini. Tentukan bilangan kuantum dari elektron yang berwarna hijau dari diagram orbital di bawah ini. Kita hanya 3D terisi semuanya. Kamu disuruh menentukan yang hijau ini. Ya, yang hijau ini. Bilangan kuantum kita apa saja ya? N, L, M, dan S. Nah, kita akan coba bagaimana sih cara menjawabnya. Nah, 3D. Nah, maaf ini. Tadi isinya begini. Nah, maka berikutnya adalah kita akan isikan angkanya di sini. Ini min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Tentunya demikian kan. Yang tengah harus 0. Kota ini 0, min 1, min 2, plus 1, plus 2. Berapa harga N-nya? Pasti sama dengan 3. Dari mana sih 3-nya? Dari ini, posisi ini. Oh, elektron yang hijau ini menempati kulit ketiga. Itu maksudnya. Berapa harga L-nya? Yaitu
2. Dari mana angkanya 2? Oh, karena dia D maka L-nya 2. S0, P1, D2, F3. Karena ini D maka harga L-nya bilangan kuantum azimutnya sama dengan 2. Kemudian berikutnya adalah M. Oh, M-nya +1. Dari mana kita peroleh? Karena hijau ini adalah di bawahnya ini. Posisi harga M-nya +1, maka harga M-nya +1. Karena hijaunya di sini. Kalau hijaunya di sini bagaimana? Ya nanti -2 harga M-nya. Dan sebagainya. Ya, paham ya? Dan terakhir adalah S. S-nya -1/2. Mengapa -1/2? Karena tanda panahnya ke bawah. Ingat tadi, S tanda panah ke atas, +1/2, ke bawah -1/2. Maka di sini adalah S-nya -1/2. Seperti itulah anak-anakku cara menentukan keempat bilangan kuantum dari posisi elektron yang sudah ditentukan. Sehingga sebenarnya kamu nanti bisa menentukan elektron yang paling tepi ini nanti N-nya berapa, L-nya berapa, M-nya berapa, S-nya berapa, ya seperti itu. Kalau N dari angka ini, kalau L-nya dari subkuritnya apa, SPDF jangan lupa, S0, P1, D2, F4. Kalau M posisi kotaknya itu yang ditunjuk yang di angka berapa, ini +1, di sini +2, di sini 0, di sini -1, di sini -2. Dan S-nya dilihat dari panahnya arahnya kemana. Kalau ke atas +1/2, kalau ke bawah -1/2. Demikian anak-anakku, itulah pembahasan kita dan sedikit contoh, hanya satu contoh saja, lainnya bisa dikembangkan sendiri tentang bilangan kuantum, yaitu menunjukkan letak elektron dalam satu atom. Ternyata kita harus memperhatikan 4 macam bilangan kuantum sesuai teori model artinya mekanika kuantum. Demikian kami akhiri, moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih.